never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Pembahasan kali ini yaitu mengenai utang wesel jangka panjang. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, akuntansi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, dan dengan menggunakan aktiva tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Dana jangka panjang yang diperoleh dari luar perusahaan bisa melalui utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan. Jenis-jenis dari utang jangka panjang yaitu yang pertama, utang wesel jangka panjang. Lalu yang kedua, utang obligasi. Yang ketiga, utang hipotek. Dan yang keempat, yaitu utang bersyarat atau contingent liabilities. Jadi, inilah merupakan jenis-jenis utang jangka panjang. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai utang wesel jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke dalam utang wesel jangka panjang. Utang wesel adalah utang berbentuk bukti tertulis formal yang isinya kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Sedangkan utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang wesel dikenal dengan nama bank draft atau banker draft, yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft merupakan cek, tetapi sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit. Jenis dari wesel jangka panjang ada 3. Yang pertama, wesel khusus yang diterbitkan untuk properti barang dan jasa. Lalu, wesel khusus pemilihan suku bunga. Dan yang ketiga, wesel bayar mortgage. Penerbitan wesel pada nilai nominal. Jadi kita masuk kepada contoh soal bagaimana penerbitan wesel apabila pada nilai nominal. Wesel diperlakukan sama dengan cek, yaitu prosedur pencairannya melalui lembaga clearing setempat. Cek tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai tunai karena cek tersebut dapat menjadi tidak bernilai apabila dana si penerbit cek tidak mencukupi saldonya. Dan cek tersebut akan dikembalikan kepada kreditur oleh bank dan si penerima cek akan menghadapi risiko tidak memperoleh pembayaran.
Untuk memastikan nasabah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban si nasabah dalam penerbitan bank draft, bank akan mendebit rekening nasabahnya seketika itu juga. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat bagaimana contoh soal penerbitan wesel pada nilai nominal. Di sini sudah ada contoh studi kasus. Pada 2 Januari tahun 2022, PT Indofood menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT Indofood mencatat dalam jurnal. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, jurnal PT Indofood penerbitan wesel tanggal 2 Januari. Maka di jurnal, kas di debit dan wesel bayar di sebelah kredit. Wesel bayar di sebelah kredit karena kita mempunyai utang wesel, yaitu utang wesel jangka panjang. Lamanya wesel 5 tahun. Maka di jurnalnya, kas di debit dan wesel bayar di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp1 miliar. Lalu yang kedua, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Untuk membuat jurnal penyesuaian beban bunga, maka jurnalnya beban bunga di debit dan utang bunga di sebelah kredit. Bisa kita lihat bunganya di sini sebesar 10%. 10% dikali 1 miliar selama 1 tahun, maka didapatlah 100 juta rupiah. Jadi pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian untuk bunga selama 1 tahun, yaitu beban bunga di debit dan utang bunga di kredit masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Jadi 100 juta rupiah ini didapat dari 10% dikali 1 miliar. Dan dikali 1 karena untuk 1 tahun. Lalu berikutnya, apabila kita membuat jurnal pembalik dari bunga yang dibuat pada tanggal 31 Desember sebelumnya, maka jurnalnya yaitu utang bunga di debit dan beban bunga di kredit. Jadi kita balik, masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Jadi ini merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian tadi. Lalu berikutnya, pembayaran bunga pada tanggal 2 Januari, maka akan di jurnal beban bunga di debit dan kas di sebelah kredit, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Ini pada saat pembayaran bunga. Pembayaran bunga ini dilakukan 1 tahun sekali. Kita lanjut masuk ke wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan harga jual atau present value sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Jadi ada amortisasi. Amortisasi ini merupakan penyesuaian. Penyesuaian akan dilakukan selama umur wesel. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat bagaimana contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2022, PT Sukses Makmur menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun, yaitu seharga Rp209.725.664. Maka suku bunga wesel tersebut adalah 11%. Jadi di sini penerbitan wesel tidak sama dengan nilai weselnya. Maka nanti akan ada amortisasinya.
Dari sini kita diminta buatlah jurnal untuk mencatat PT Sukses Makmur pada 1 Januari 2022, lalu 31 Desember tahun 2022, dan 31 Desember tahun 2022. Dari sini kita akan lihat pembahasannya. Untuk yang pertama, perhitungan. Tanggal 1 Januari tahun 2022 mempunyai harga nominal sesuai dengan di soal, yaitu 500 juta rupiah. Lalu harga penempatannya sebesar 296.725.664 rupiah. Jadi ini tidak sama, nilai nominal dengan nilai penempatan tidak sama. Maka selisihnya ini dinamakan diskonto Wesel sebesar 203.274.336 rupiah. Dan yang ini nanti jumlah ini yang akan kita amortisasi setiap tahunnya selama 5 tahun atau jangka waktu Wesel. Lalu untuk perhitungan 31 Desember tahun 2022 kita akan menghitung beban bunga, yaitu bunganya sebesar 11%. 11% dikalikan dengan harga penempatan. Harga penempatannya sebesar 296.725.664. Maka hasilnya 32.639.823 rupiah. Ini merupakan beban bunganya. Lalu untuk amortisasi diskonto yang dilakukan selama 5 tahun, untuk tahun pertama jadi 1/5, 5 diambil dari tahunnya, 1 yaitu untuk 1 tahun. Jadi 1/5 dikalikan dengan diskonto Weselnya sebesar 203.274.336. Maka amortisasi diskonto untuk tanggal 31 Desember tahun 2022 sebesar 40.654.867 rupiah. Dari perhitungan ini akan kita buat jurnalnya. Jadi dari perhitungan ini akan kita buat jurnalnya. Kita lihat jurnalnya yang pertama. Pada saat penempatan, maka di jurnal kas di debit 296.725.664, yaitu diambil dari harga penempatan. Lalu beban diskonto di sebelah debit 203.274.336, yaitu diambil dari diskonto Wesel. Lalu berikutnya di sebelah kredit, Wesel bayar sebesar 500 juta rupiah, yaitu merupakan harga nilai nominalnya. Jadi di jurnal, kas dan beban diskonto di debit, serta Wesel bayar ada di sebelah kredit. Itu pada saat penempatan di tanggal 1 Januari tahun 2022. Berikutnya kita akan buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu jurnal penyesuaian untuk beban bunga. Maka di jurnal, beban bunga di debit sesuai dengan perhitungan 32.639.823 rupiah, dan utang bunga di sebelah kredit dengan angka yang sama. Jadi jurnalnya tanggal 31 Desember tahun 2022, yaitu jurnal penyesuaian, beban bunga di debit dan utang bunga di sebelah kredit. Lalu kita akan buat jurnal yang ketiga tanggal 31 Desember untuk amortisasi diskonto. Jurnalnya yaitu
beban bunga di debit dan beban diskonto di sebelah kredit sesuai dengan perhitungan kita tadi, yaitu sebesar Rp40.654.867. Itulah tadi contoh soal untuk wesel dengan nilai nominal dan wesel tidak sama dengan harga nilai nominal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.